Bab 6. Terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Anggota kelompoknya yaitu Fatimatul Zahra, Lestari Anggraeni, Lili Amelia Putri, dan Megawangi Apriliani. 1. Tadabur. Watak dan pembawaan orang pasti berbeda-beda. Ada orang yang berwatak keras dan ada orang yang berwatak lembut. Semua diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masing-masing dapat melengkapi dan menyempurnakan. Allah Maha Adil telah menciptakan watak dan bawaan manusia berbeda yang satu dengan yang lainnya. Seseorang yang memiliki watak keras kecenderungannya tegas dan lugas serta tidak mudah patah semangat. Sementara itu, seseorang yang egois dan keras kepala memiliki kecenderungan tidak mau menerima pendapat dan masukan dari pihak lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap egois dan keras kepala jangan dipelihara, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain yang dapat saling menasehati dan memberi masukan. Itu sebabnya Islam menjelaskan kebalikan ciri-ciri manusia yang merugi dalam Quran Surat Al-Asyr, yaitu manusia yang mau saling menasehati. Setiap orang pada dasarnya ingin dihormati dan diperlakukan secara baik. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha saling menasehati dalam kebaikan dan menjaga keharmonisan hubungan dengan orang lain. Membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. A. Menerjemahkan ayat Quran Surat Luqman dari ayat 13 sampai 14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya ketika dia sedang mengajarinya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguh mempersekutukan dengan Allah itu sungguh kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan semakin lemah dan kami menyapihnya. Dua-duanya bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali." Quran Surat Luqman ayat 13-14. B. Menerjemahkan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, sanak saudara, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Namun, kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu tetap menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. 2. Memahami asbabun nuzul Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A. Asbabun nuzul Quran Surat Luqman ayat 13-14.
Luqman adalah seorang pria yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah ke-31 surat Luqman. Luqman adalah seorang pengembala yang hidup selama 1000 tahun. Luqman sendiri diriwayatkan masih sedarah dengan Nabi Ayub alaihissalam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita percaya bahwa ketika Allah mengharamkan nama dan nasihatnya dalam Al-Quran, dia adalah seorang alim yang akhlaknya sungguh baik dan luar biasa. B. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelehkan air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab Bani Israel dan juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Menelaah tafsir Quran Surat Luqman ayat 13, 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A. Tafsir Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa hendaknya kita saling menasihati apabila di antara kita ada yang lengah dan akan berbuat kemaksiatan atau kejahatan ataupun kemusyrikan atau yang lainnya. Kita berkewajiban mengingatkannya. Dalam hadis ditegaskan, jika kita melihat sesuatu kemungkaran, maka kita diperintahkan untuk mengingatnya dengan tangan atau kekuasaan. Jika tidak mampu, maka dengan menggunakan lisan. Dan jika dengan lisan juga tidak mampu, hendaknya dengan mendoakannya agar tidak jadi melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. B. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat tersebut menegaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman hendaknya senantiasa selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Berkata yang baik, mengerjakan sholat, dan menunaikan zakat. 4. Perilaku saling menasihati dan berbuat baik ke dalam kehidupan, yaitu mempererat hubungan antar sesama, tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya, dan yang ketiga yaitu selalu terkontrol. 5. Hikmah dan manfaat saling menasihati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ciri orang beriman, yaitu orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya setiap muslim beriman hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk saling mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melarang dari perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah mengapa kita harus menasihati adalah karena setiap orang mendambakan keselamatan hidup, keselamatan dari kerusakan, dari hal-hal yang membahayakan dirinya, lahir atau batin. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.